Puji Tuhan. Tadi pagi ada seorang jiwa yang datang jam 8 pagi. Masih di sini Kak orangnya? Ada tadi Marga Hulu. Oh ini dia. Salam dulu kiri kanannya. Selamat datang. Ya Pak Purba boleh disalam ke belakang. Bang Adi, Pak Halawa. Iya, jam 8 dia sudah di sini, saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, hari ini firman Tuhan kepada kita, terus bergerak maju ke arah Kristus. Saudaraku, sebagai orang percaya, tidak ada pilihan lain, harus maju. Harus bergerak maju mengikuti pergerakan Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui perintah Tuhan, kita didorong untuk terus bergerak maju. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dia ingin membawa kita bukan kepada kemuliaan yang kecil, bukan kepada kemuliaan yang biasa-biasa saja, tetapi firman Tuhan berkata, kemuliaan yang semakin besar. Demikian juga kepada hidup yang semakin diberkati. Haleluya. Sama-sama kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. Dapat Bapak Ibu? 2 Korintus 3 18 sama-sama 1 2 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, tetapi wajah kita orang Kristen tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara Roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita makin menjadi seperti Dia. Itulah tujuan Tuhan, mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Dia, agar kita menjadi cermin yang memantulkan wajah Tuhan. Jadi kalau orang lain melihat wajah saudara, dia lihat seperti Tuhan, damai hatinya. Coba lihat dulu wajah kiri kanannya. Damainya kau melihat wajahku, bilang. Haleluya. Kalau belum, itulah yang kita kejar. Karena dikatakan di sini, wajah kita tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Sehingga melalui saya dan saudara, orang lain bisa mengenal Tuhan yang benar. Hanya orang yang semakin menjadi seperti Kristus saja yang efektif menjadi saksi Tuhan. Bukan orang yang bergereja, bukan orang yang melayani saja, yaitu harus. Bergereja harus, melayani harus, tetapi orang yang semakin menjadi seperti Kristuslah yang efektif menjadi saksinya Tuhan. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus mengalami transformasi, diubahkan dari hari ke sehari menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Kita semakin mengenal Dia, dan kita membuat orang lain mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, hal penting untuk kita dapat terus bergerak maju ke arah Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, miliki mental yang baik. Katakan, saya mau memiliki mental yang baik. Apa itu mental yang baik? Saudaraku,
Dalam hal ini Alkitab memberi beberapa gambaran. Coba kita baca Matius 16 ayat 18. Bagaimana Tuhan membangun gerejanya. Matius 16 ayat 18. Sama-sama kita membaca ayat ini. Ini pernyataan Tuhan kepada Petrus, tetapi juga kepada gerejanya. Sama-sama 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebagai anak Tuhan, kita harus punya mental seperti batu karang di antara gelombang, yang tetap teguh berdiri meskipun dihantam badai. Ya. Itu mental anak Tuhan. Tetap berdiri meskipun dihantam badai dan derasnya kekuatan air. Itulah yang bisa maju. Dan bahwa Lukas 10 ayat 3 dikatakan, selain kita seperti batu karang, dikatakan kita harus punya mental seperti domba di tengah serigala. Karena Lukas 10 ayat 3 dikatakan kita diutus ke tengah-tengah serigala. Jadi kita harus punya mental seperti domba di tengah serigala. Meskipun kita sudah belajar ya, beberapa lama waktu yang lalu domba itu apa senjatanya nggak ada. Meskipun tidak memiliki senjata untuk bertahan, namun tidak pernah mengeluh ketika berada di tengah-tengah kesulitan, ketika berada di antara ancaman serigala, karena ada gembala agung kita. Haleluya. Domba nggak takut, sekalipun di depannya ada serigala, dia tahu ada gembala yang menolong dia. Haleluya. Itu mental domba. Jadi saudaraku, berdasarkan hal ini, dari dua contoh ini, Matius 16 ayat 18 dan Lukas 10 ayat 3 ini, memiliki mental yang baik, berarti apapun yang terjadi, baik atau tidak baik keadaan ekonomi, baik atau tidak baik keadaan cuaca, baik atau tidak baik keadaan kehidupan, saudaraku, kedekatan kita dengan Tuhan jangan pernah berkurang. Jangan pernah berkurang. Jangan menjadi orang percaya yang jika ada masalah sedikit lalu putus asa, lalu tawar hati, kecewa kepada Tuhan. Kalau demikian, tidak punya mental yang baik, alias bukan orang rohani. Haleluya saudaraku. Dan untuk membuktikan kita punya mental yang baik di dalam Tuhan, kita harus kuat menghadapi masalah. Kita harus kuat menghadapi tantangan. Kita harus kuat menghadapi kesulitan. Bahkan konsep mental terbaik dari seorang Kristen ditunjukkan dengan sikap berani mati buat Tuhan. Adakah saudara berani mati buat Tuhan? Dia udah mati loh untuk kita. Ya kita nggak mati maksudnya langsung sekarang ini kita dikubur di tanah. Enggak. Tapi matilah kita terhadap siaku kita, matilah kita terhadap dosa, matilah kita terhadap semua hal-hal yang sebentar lagi kita pelajari. Amin saudaraku. Seperti yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, itu mental orang percaya. Mereka dimasukkan ke dapur api untuk mempertahankan iman mereka. Tidak mau menyangkal Tuhan dengan ikut menyembah patung raja. Seperti nyanyian kita di awal tadi, sekali Yesus tetap, itu mental orang percaya. Kesulitan hidup akan harus saudara hadapi. Dari manapun pasti ada kesulitan. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan hanya karena mental kita tidak kuat menghadapi tekanan dan ancaman. Kita bisa belajar dari Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, apa dikatakan di sana?
Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dua-duanya nggak masalah. Itu dalam keadaan di penjara. Paulus mendedikasikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk terus memperjuangkan imannya kepada Yesus. Bahkan sekalipun harus mati, dia rela. Karena dia tahu kematian itu keuntungan baginya. Karena dia kelak akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Amin. Itu yang pertama, untuk bergerak maju. Untuk bisa kita maju dalam mengikut Tuhan ini. Dalam kerohanian kita. Sampai nanti benar-benar kita segambar dengan Tuhan. Miliki mental yang baik. Yang kedua, miliki emosi yang stabil. Saudaraku, kita nggak bisa bergerak maju ke arah Kristus kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi. 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18 mengajarkan bagaimana caranya supaya emosi kita bisa stabil. Supaya emosi kita bisa dikendalikan. Dikatakan di situ yang pertama, bersukacitalah. Bacalah yuk. Ini untuk bagaimana caranya supaya emosi kita dapat stabil, dapat dikendalikan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dapat? 1, 2, 3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini caranya mengendalikan emosi. Bersukacitalah senantiasa. Goncang dulu kuat kiri kanan saudara. Woi, bersukacita. Minggu semalam misalnya hujan tiap hari, jualan tidak laku, bersukacita. Haleluya. Walaupun hutang masih menumpuk, bersukacitalah. Haleluya. Haleluya. Selalu bersukacita membuat kita tidak mudah marah. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah sakit hati. Tidak bisa menyimpan kepahitan. Haleluya. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Mendisiplin diri untuk setia berdoa, untuk mengucap syukur dalam segala hal, berarti setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, baik atau tidak baik keadaannya, kita tetap bisa mengendalikan emosi kita. Amin, saudaraku. Roma 8 ayat 28 dituliskan begini, saudara sudah tahu semua ini, tapi banyak orang tidak bisa menerimanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka ada pujian berkata, bukan hanya yang baik saja ku terima. Haleluya. Kalaupun ada hal tidak baik, kita tetap menyanyi buat Tuhan. Tadi sambil bersih-bersih, sambil menyusun ruangan ibadah, mempersiapkan ruangan ibadah, saya memasang lagu sukacita dan derita bergantian untuk menguatkan iman. Jadi jangan naif dan berkata semua mulus saja. Sukacita dan derita bergantian untuk menguatkan imanmu. Jangan harap tiap hari kau beruntung 100, 200 ribu, lalu kalau tidak beruntung, Tuhan tidak di pihakku. No. Saat engkau tidak beruntung, bagaimana engkau memandangnya? Haleluya. Yang membentuk emosi kita adalah orang-orang di sekitar kita. Suami
suami membentuk emosi kita, istri, orang tua bagi anak-anak, anak-anak bagi orang tua, sahabat terdekat kita membentuk emosi kita. Kami gembala membentuk emosi saudara. Saudara jemaat membentuk emosi kami. Haleluya. Semua kita dibentuk, tidak ada yang lepas dari bentukan. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita anaknya. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 juga mengajarkan cara supaya emosi kita bisa stabil, yaitu dengan mengampuni. Emosi itu biasanya dipicu karena menyimpan kesalahan, menyimpan kepahitan, dan mengganjal dalam hati. Untuk itu, mari buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang segala kemarahan, buang segala pertikaian, buang segala fitnah, dan segala kejahatan, karena itu mendukakan Roh Kudus. Itu sebabnya, saudaraku, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Mendisiplin diri untuk setia berdoa, mendisiplin diri untuk mengucap syukur dalam segala hal. Itu membentuk emosi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kita supaya itu anak-anak atau apa? Anak-anak kan? Yang pula ada orang kesurupan maksud saya. Kalau ada biar kita doakan. Nah, saudaraku, yang ketiga, miliki karakter Kristus. Saudaraku, kunci untuk memiliki karakter yang baik itu, yang gak ada pilihan lain, punya hati sebagai hamba, seperti Yesus. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Kita buka Alkitab kita Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dapat saudaraku? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini karakter ilahi. Mempunyai hati hamba berarti tidak mempertahankan diri pada posisi yang seharusnya. Tidak mempertahankan diri pada posisi yang harus lebih dihormati atau lebih dihargai oleh orang lain, sekalipun kita pantas mendapatkannya. Haleluya. Kita harus mendahulukan kepentingan orang lain. Tidak berlaku sombong dan selalu mau menerima nasihat untuk membangun. Semuanya itu kita lakukan bukan supaya orang lain nyaman, bukan. Tetapi untuk mempertajam karakter Kristus dalam hidup kita. Haleluya, saudaraku. Orang yang tidak mau terus bergerak maju, tidak mau dibentuk, hanya berpuas di zona nyaman, dan itu menghancurkan karakter banyak orang Kristen sekarang. Hanya berpuas di zona nyaman. Semalam saya mendengar sebuah pernyataan dari ketua sinode begini saat mengajar di online. Sekarang banyak orang Kristen puas hanya bisa memuji menyembah Tuhan di gereja. Lalu mulai menghakimi orang-orang di luar sana. Ih, kasihan kali dia. Berdosa terus, gak ada pertobatan. Tapi enggak ada usaha menjangkau mereka bagi Yesus. Itulah banyak sekarang kekristenan. Itu zona nyaman. Hanya cukup puas menikmati hadirat Tuhan. Cukup puas menikmati
mati. Ya, persekutuan sesama. Lalu dalam hati, walaupun tidak diucapkan, menghakimi orang-orang, misalnya yang duduk di kedai tuak lah, yang narkobaan lah, yang semualah, yang jelek-jelek di luar sana. Tidak ada usaha bagaimana supaya menjangkau mereka. Bagi Yesus, itu bukan misi Yesus. Saudaraku, mari kita miliki hati seperti Yesus. Itu karakter Yesus. Rela menjadi hamba walau dia Tuhan. Taat sampai mati. Itulah yang kita kejar. Bagaimana kita tidak menghakimi orang yang berdosa di luar sana, tetapi punya hati, gimana caranya aku bisa menjangkau dia? Kalau aku datang ke sana, aku ditolak. Aku gak berani. Aku belum mau mati. Tetapi kalau kita punya kerinduan, kita berdoa. Lalu kita minta, semua kita ini sudah banyak, rata-rata banyak, sudah lama lahir baru dan menerima pengajaran tentang bagaimana langkah-langkah untuk bisa memenangkan jiwa. Amin. Haleluya. Pertama-tama dikatakan minta hati Yesus. Minta hati yang berbelas kasihan. Karena itulah yang dilakukan Yesus selama di dunia. Dia ke desa, dia ke kota, dia lihat orang sakit, dia lihat orang miskin. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu kita minta dalam doa. Kemudian kita minta supaya orang itu terbuka mata rohaninya. Kemudian kita minta keberanian untuk bicara kepadanya. Kemudian kita minta mujizat terjadi pada orang tersebut. Dan kalau satu orang menolak, jangan berhenti cari yang lain. Itulah Yesus. Amin. Haleluya. Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Itulah yang harus kita miliki. Bukan menghakimi orang berdosa. Itulah sekarang dikatakan kebanyakan gereja hanya ingin berkumpul besar. Banyak jumlah. Tapi nggak peduli lagi bagaimana menjangkau orang di luar. Tadi yang pertama ayat, kita ini harus bisa memantulkan wajah Tuhan di luar sana. Haleluya saudaraku. Yang selanjutnya, supaya kita bisa terus maju, berpedoman selalu pada firman Tuhan. Mazmur 119:57 berkata begini, bagianku ialah Tuhan, yang mau bagiannya Tuhan katakan saya. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Hidup tidak mudah, saudara. Kalau saudara baru-baru ini, saya baru-baru ini menonton film G30 SPKI. Hidup ini pedih jenderal. Itulah katanya. Ya. Memang hidup tidak mudah. Hidup adalah pertarungan. Hidup adalah pertandingan iman. Saudaraku, tetapi kita akan selalu ada di pihak yang menang jika kita bersandar pada Tuhan dan firman-Nya selalu. Karena firman Tuhan adalah jawaban atas segala tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Maka apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, kendalikan emosimu dan kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Saya, apapun yang saya hadapi dalam hidup ini, sudah 30 tahun saya melayani. Apapun yang saya hadapi, saya tetap kembali kepada firman. Amin. Amin. Kalau kita selalu berpedoman pada firman, bagianku ialah Tuhan. Berpegang pada firman, walau hidup tidak mudah, tetapi Tuhan akan ada di pihak kita. Saya melihat seorang hamba Tuhan, jatuhnya dia dalam dosa. Bahkan dosanya nggak biasa-biasa.
Jangankan bagi jemaat, itu bagi hamba Tuhan itu sudah dosa yang sangat-sangat keji. Tetapi saya menganggap begini, jangan-jangan dia sudah mengaku di hadapan Tuhan dan bertobat. Dia sudah mengerang dan bertobat. Apa hak saya menghakimi dia? Lalu saya lihat dia jatuh dalam dosa, tetapi kok tetap diberkati Tuhan ya? Kok sepertinya nggak ada masalah? Kok sepertinya nggak ada persoalan? Di hati saya, Roh Kudus bicara, kau kan nggak tahu bagaimana dia berjuang melawan dosanya itu. Sebabnya kau jangan pernah menghakimi. Karena kalau orang datang kepadaku mengaku dosanya, sebentar lagi ada kita baca itu, ku ampuni asal dia mau bertobat. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, berpedoman selalu pada firman. Adakah yang menghalangi kita untuk maju? Ya ada, banyak. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 1. Supaya kita tahu mengatasinya. Ibrani 12 ayat 1. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, nah, beban dan dosa dapat menghalangi kita untuk terus maju dalam mengikut Tuhan. Membuat kita tidak fokus. Membuat kita lamban. Itu sebabnya jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi terhadap dosa. Tegas terhadap segala bentuk dosa. Jangan beri peluang pada iblis. Tutup setiap celah. Haleluya saudaraku. Karena Tuhan merindukan kita maju terus dalam iman kita selama kita mengiring Dia. Tetapi iblis ingin kita berhenti. Iblis ingin kita kecewa. Dan beberapa penghalang kemajuan tersebut. Yang pertama ya dunia. Dunia apakah alam ini? Bukan. Tetapi sistem dunia ini. Dikatakan 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dunia memiliki 3 bentuk yang selalu ada, menghambat kemajuan dan pertumbuhan rohani kita. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itulah sistem dunia. Pada umumnya istilah dunia dalam Alkitab itu dia merujuk kepada sistem kejahatan yang dikendalikan iblis untuk menggiring manusia jauh dari Tuhan. Untuk menggiring manusia jauh dari penyembahan kepada Tuhan. Saudara pernah menonton film? Rohani kali semua ya. Pernah nonton film? Ibu-ibu pernah nonton sinetron? Sering. Kalau saudara simpulkan, inti dari semua film-film itu tidak lain tidak bukan balas dendam. Balas kejahatan dengan kejahatan yang lebih. Itu rata-rata. Mau film action kah itu, mau film percintaan kah itu, balas dendam. Itulah sistem dunia ini. Saudaraku, ketiga hal ini, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, ini pula lah yang dipakai iblis mencoba Yesus di padang gurun. Tetapi puji Tuhan, Yesus mengalahkan iblis itu. Amin.
dengan kuasa firman. Dalam Matius 4 itu kita dapat. Sayangnya banyak orang Kristen jatuh dalam godaan ini. Yang kalau dalam bahasa Inggris 3 tadi disebut 3G. Apa itu? Girl, glory, gold. Girl itu wanita, glory itu kedudukan, tahta. Dan gold itu harta. Kalau di bahasa Indonesia kan 3 ta. Wanita, tahta, harta. Dan inilah yang dibuat iblis untuk menarik banyak orang jauh dari Tuhan. Sehingga tidak mengalami kemajuan. Dan tahukah saudara, orang yang mengasihi dunia, dikatakan Yakobus 4 ayat 4 saya baca, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang mau musuh Allah katakan saya. Janganlah. Fokus. Yang mau sahabat Tuhan katakan saya. Supaya jangan jadi musuh Tuhan. Kalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jangan mau dia kuasai 3 ta, wanita, tahta, dan harta. Katakan ke kanan, kalahkan 3 ta. Kalau bahasa Inggrisnya 3G. Girl, glory, gold. Wanita, tahta atau jabatan, dan harta. Apakah kita perlu harta? Sangat perlu. Membangun gereja nggak bisa datang ke Panglong. Aku butuh 10 sak semen. Lalu dia bilang, mana uangnya? Nanti Bapak yang mengasih. Diusir. Tetapi maksudnya jangan kita dikuasainya, men. Nah, apalagi yang menghalangi? Padahal saudaraku, jika kita mau, sebelum yang kedua ya, kita sebenarnya dapat menggunakan senjata yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk menang, yaitu iman. Karena hanya imanlah yang mampu mengalahkan dunia. Tadi kan dunia itu 3 ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. 1 Yohanes 5:4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah, jadi kelahiran baru kita, lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Jadi sebenarnya kita bisa menang terhadap 3 ta tadi. Dan iman itu tumbuh dari, itu sebabnya kalau kita mau menang, disiplin diri, baca Alkitabmu, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pelajari dan lakukan dalam praktek hidup kita. Maka ketiga godaan yang menghambat itu bisa kita atasi. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kita di negeri kita ini bebas baca Alkitab. Masih bebas Alkitab di mana-mana. Di Cina ini sudah hampir dipunahkan. Bahkan berusaha mengganti kalimat-kalimat di dalam. Betapa bersyukurnya kita ada di negeri kita ini, amin. Saudaraku, mari disiplin diri, baca Alkitab kita supaya menang terhadap 3 ta. Haleluya. Yang kedua, penghalang kemajuan, ya tentu iblis. Dan ada antek-anteknya. Jangan sampai saya dan saudara antek-antek iblis, amin. Yesus Kristus berkata bahwa iblis adalah pencuri yang selalu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10:10a.
Sesuai dengan artinya, iblis itu diterjemahkan artinya salah satu pendakwa. Nah, ini menghalangi kemajuan. Iblis akan mendakwa kita dengan mengingatkan kita akan kesalahan kita. Ia akan terus mengusik perasaan kita, sehingga kita selalu merasa bersalah. Sehingga kalau kita mau berdoa, rasa-rasanya, dengar Tuhan enggak ya? Dijawab Tuhan enggak ya? Udahlah, aku masih sakit hati, enggak usah aku berdoa. No, kalau engkau sakit hati, Tuhan bilang, ya udah selesaikan dulu dengan Tuhan. Berkati orang yang menyakitimu, lalu kau bisa berdoa. Karena iblis memang kerjanya mendakwa. Contoh, buka Alkitab saudara Zakaria 3 ayat 1-3. Betapa liciknya iblis mendakwa Yosua. Kita baca Zakaria 3 ayat 1-3. Semua kita membacanya supaya jangan ada kita yang tertipu. 1, 2, 3. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardi engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardi engkau. Bukankah dia ini patung yang telah ditarik, buntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Iblis mendakwa. Kok bisa Yosua masuk surga? Kok bisa dia berdiri di situ? Lihat itu, dosanya banyak. Kira-kira gitu. Mengenakan pakaian kotor artinya tidak layak dia duduk di situ. Tidak layak dia melayani Tuhan di situ. Namun Tuhan menguatkan Yosua dan mengganti pakaian kotor itu dengan pakaian lenan putih. Dengan kata lain, Yosua dilayakkan oleh Tuhan sehingga dakwaan iblis tidak berkuasa. Haleluya. Apa hubungannya dengan kita masa kini? Hal yang harus kita lakukan agar iblis tidak terus mendakwa kita. Mari datang pada Yesus dengan rendah hati, akui dosa dan bertobat. Haleluya. Kalau ada tuduhan iblis, kalau dia mendakwa, datang pada Yesus. 1 Yohanes 1:9 berkata, kalau kita mengaku, tetapi bukan mempermainkan ya, mengaku dan bertobat. Kita harus selalu ingat bahwa kita telah menerima karya pembenaran Yesus. Di Roma 3:26 berkata, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang sudah dibenarkan Yesus katakan saya. Maka saudara, pakaian kotor saudara yang mungkin di hadapan iblis saudara sedang pakai, kalau kita datang pada Yesus, pakaian kotor itu digantikan menjadi lenan putih. Dan marilah terus kenakan lenan putih itu. Sehingga ketika iblis mendakwa, maka kita kedapatan benar di hadapan Allah. Dan terus mengalami kemajuan rohani yang sehat. Haleluya. Yang terakhir, nomor 2 terakhir. Apa penghalang itu? Ya diri kita sendiri. Bukan hanya dari luar, dari diri kita juga ada. Kenapa? Karena ada kehendak bebas. Kehendak bebas yang Tuhan berikan ketika manusia diciptakannya, sama seperti Adam dan Hawa, diberikan kebebasan untuk menguasai semua ciptaannya. Dan
kehendak bebas itu juga berlaku ketika kita datang pada Yesus. Tetapi bagian kita, adakah kehendak itu, kehendak bebas itu kita gunakan untuk terus bergerak ke arah Tuhan atau tidak? Perhatikan, kemajuan rohani bukan terpaksa, bukan sesuatu yang terpaksa atau bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Sudah puluhan tahun melayani, otomatis sudah maju rohani, belum tentu. Itu sesuatu yang diusahakan. Diapain saudaraku? Diusahakan. 2 Petrus 3:18 berkata, tetapi bertumbuhlah. Bertumbuhlah. Ada usaha, amin. Ada usaha, amin. Katakan kiri kanan saudara, bertumbuhlah. Ada usaha. Tapi Roh Kudus akan menolong. Bukan kekuatan kita, amin saudaraku. Nah, diri sendiri di sini termasuk juga hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Banyak anak Tuhan tidak mengalami kemajuan rohani karena khawatir dan takut. Padahal di Matius 6 ayat 25 sampai 27 dituliskan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir. Jangan takut. Bapamu di sorga mengerti semua itu, amin. Karena dia katakan hidupmu lebih penting dari makan minum. Hidupmu sangat berarti bagi sorga. Maka majulah dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara harus lebih mementingkan sorga daripada tiga ta tadi. Jadi jika kita menyerahkan masalah kita di tangan Tuhan, kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan takut. Kita tidak akan kecewa dengan segala keadaan. Karena Tuhan baik dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Masih sabar? Haleluya. Sedikit lagi. Berapa banyak orang seperti tidak waras karena khawatir dan takut. Jangankan saudara, Daud pun seperti tidak waras. Apa dikatakan 1 Samuel 21:9 contoh ya? Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Bayangkan, Daud yang lari ketakutan, yang khawatir, mulai menghalalkan segala cara. Dia mau memakai pedang Goliat yang disebut pedang kekalahan. Gak waras lagi. Seharusnya pedang yang sudah membawa kekalahan bagi Goliat itu gak boleh dipakai Daud karena itu lambang kekalahan. Tetapi karena ketakutan, tetapi karena khawatir, Daud gak peduli. Dia minta pedang Goliat karena dia gak punya senjata. Aku dikejar-kejar musuhku, aku butuh senjata. Artinya Daud terlalu takut. Apapun dia lakukan sehingga sudah sejelas salah, tetap saja dia lakukan. Ini orang yang takut dan khawatir, bisa tidak waras. Katakan kiri kanan saudara, jangan tidak waras. Karena ketakutan dan kekhawatiran, amin. Ada banyak orang ketika takut dan khawatir, melakukan sepertinya benar, tetapi tidak benar di mata Tuhan. Kita mulai memakai kekuatan kita sendiri. Kita mulai merancang sesuatu dengan pikiran kita. Banyak orang Kristen tidak waras seperti Daud karena masalah. Menghalalkan segala cara. Seperti Daud mengambil pedang Goliat.
yang merupakan pedang kekalahan. Padahal sebenarnya kalau Daud mengingat betapa dia bisa mengalahkan Goliat, yang lain pun pasti bisa dia kalahkan. Karena Goliat itu manusia raksasa. Tapi dia bisa kalahkan karena bersama dengan Tuhan. Sebenarnya Daud sudah pasti dilindungi Tuhan karena Tuhan yang memilih dia. Seharusnya dia tidak perlu mengambil pedang Goliat yang sudah jelas pedang kekalahan. Saya dan saudara dipilih Tuhan. Jangan khawatir akan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya ada pujian berkata, ada juga itu dari Mazmur Daud juga. Walaupun kita di lembah kekelaman, kita tetap dipegang oleh Tuhan. Haleluya. Jangan halalkan segala cara. Tetaplah dalam koridor firman Tuhan. 2 Korintus 10:4 berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Senjata kita adalah kuasa Allah yang menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, untuk apa takut? Untuk apa khawatir? Untuk apa gentar? Untuk apa tertekan dengan segala macam masalah? Bila saudara sering takut dan khawatir, sadarlah. Karena kondisi itu bisa membuatmu tidak waras. Hari ini bebaskan dirimu dari takut dan khawatir. Jadilah anak Tuhan yang waras. Haleluya. Waras itu dia tahu Tuhan beserta dia. Dia tidak merancangkan hal yang tidak baik dalam pikirannya. Yang terakhir, apa yang bisa menghalangi kemajuan kita? Adanya pengajaran sesat. Ini memang harus ada. Di akhir zaman, Matius 24 ayat 11 berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di akhir zaman, pengajaran sesat akan semakin gencar. Yang dimaksud dengan sesat di sini bukan saja pengajaran yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Ajaran palsu seperti yang dikatakan Matius 24, kalau itu sudah jelas kita menentangnya. Kalau kita dikatakan Yesus bukan juru selamat, sudah jelas palsu. Itu tidak kita ikuti, amin. Haleluya. Tetapi di samping itu ada pengajaran yang memberitakan firman Tuhan tapi enggak sepenuhnya. Berdosa pun bisa. Nah, itu sesat juga. Tidak sepenuhnya. Pengajaran yang lebih menekankan berkat jasmani yang dikenal dengan istilah Injil kemakmuran. Kalau nggak makmur berarti bukan anak Tuhan. Itu sesat. Saudaraku, padahal Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mengikut dia harus menyangkal diri, pikul salib, ikut dia tiap hari. Matius 16 ayat 24. Tidak ada sorga tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kalau semua pengajaran hanya untuk daging kita, itu sudah termasuk sesat. Dan itu banyak. Memang kita diberkati. Tetapi kalau belum, jangan menganggap diri tidak benar pengikutanmu. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau berdoa belum dijawab Tuhan, jangan langsung tertuduh karena dosaku lah ini. Enggak layak aku. 3 jawaban Tuhan atas doa kita. Dia bisa berkata ya, langsung dijawab. Bisa dia berkata tunggu supaya kita bertekun. Bisa dia berkata tidak, karena ada yang lebih terbaik disediakannya untuk kita. Tapi ada waktu Tuhan, amin. Jadi jangan Injil kemakmuran yang dipegang. Ada penyangkalan diri. Ada salib. Mau kerja keras. Bukan karena kita supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita mau kerja keras untuk Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, tidak ada sorga tanpa salib. Pikullah salibmu. Haleluya. Kalau engkau bersaksi ditolak, kalau engkau mengatakan kebenaran dileceh, pikul salibmu, jangan mundur. Haleluya. Dan banyak orang Kristen tidak mau tahu.
Apakah pengajaran itu benar atau salah? Dia beranggapan, ya itu urusan hamba Tuhannya. Asalkan cocok dengan dirinya, cocok di akalnya, masuk di dagingnya, ya terima saja. Padahal justru kita harus menempatkan Alkitab, firman Tuhan sebagai standar utama kita. Inilah hakim dalam hidup kita untuk berbagai pengajaran. Amin. Amin. Haleluya. Kita harus senantiasa siap sedia akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Terakhir penutup. Dia adalah mempelai laki-laki yang oleh Roh Kudusnya mempersiapkan kita gerejanya menjadi mempelai perempuan. Berarti ia sendiri rindu. Dia tidak mau menikah dengan anak-anak. Betul? Dia persiapkan gerejanya. Dia berikan Roh Kudusnya supaya mempelai perempuannya bertumbuh ke arah dia. Ayat terakhir Efesus 4 ayat 15 kita baca. Inilah yang Tuhan rindu. Kita bergerak maju ke arah dia yang adalah kepala gereja. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Kita ini tubuhnya. Dia mau kita mengikut dia. Dia mau kita diubahkan menjadi segambar dengan dia. Dengan demikian kita layak menjadi mempelainya. Haleluya. Adakah saudara diberkati hari ini? Bisa bertumbuh ke arah Kristus? Terus bergerak maju? Bisa mengatasi halangan? Bisa mengatasi halangan untuk maju? Ada Roh Kudus pada saudara. Amin saudaraku. Jadilah anak Tuhan yang waras. Katakan kiri kanan waras soy, waras soy. Jadi kalau takut dan khawatir nggak waras. Betul? Seperti Daud, nggak waras, dia dipakainya pedang Goliat. Padahal dia sudah kalahkan itu dengan lemparan batu saja. Jadi kalau saudara pakai sistem dunia untuk sistem kerajaan sorga nggak masuk, maka dibilang nggak waras. Jadilah anak Tuhan yang waras. No khawatir, no takut. Karena Tuhan beserta kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.